Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Salam jumpa kembali saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Hari Sabtu tanggal 16 September tahun 2023 adalah peringatan wajib Santo Cornelius, Paus, dan Santo Siprianus, uskup dan martir. Sepeninggal Paus Fabianus tahun 250, tahta suci mengalami kekosongan kepemimpinan. Seorang imam kudus dari Roma, Cornelius, dipilih menjadi Bapa Suci pada tahun 251. Cornelius menerima tugas tersebut oleh sebab ia sangat mencintai Kristus. Ia rela melayani gereja sebagai seorang paus meskipun pelayanannya itu membahayakan jiwanya. Karena itulah Paus Cornelius amat dikagumi di seluruh dunia. Uskup Siprianus dari Kartago mengirimkan kepada Bapa Suci surat-surat yang membangkitkan semangat serta menyatakan dukungan. Siprianus dibaptis sebagai pengikut Kristus pada usia 45 tahun. Ia mengherankan umat Kristiani di Kartago dengan mengucapkan kaul kemurnian sesaat sebelum dibaptis. Siprianus ditabiskan sebagai imam pada tahun 249 sebagai uskup. Dengan penuh semangat, Uskup Siprianus membesarkan hati Paus Cornelius. Tulisan-tulisan Siprianus menjelaskan tentang kasih yang harus dimiliki umat Kristiani bagi persatuan gereja. Kasih ini haruslah juga diperuntukkan bagi paus, para uskup serta para imam, baik di keuskupan-keuskupan maupun di paroki-paroki. Siprianus juga menulis sebuah tesis tentang persatuan gereja. Paus Cornelius wafat dalam pengasingan di pelabuhan Roma pada bulan September tahun 253. Oleh sebab ia harus menanggung penderitaan yang luar biasa sebagai seorang paus, maka ia dinyatakan sebagai martir. Siprianus wafat 5 tahun kemudian dalam masa penganiayaan Valerianus. Ia dipenggal kepalanya di Kartago pada tanggal 14 September tahun 258. Pesta kedua orang kudus ini dirayakan bersama-sama untuk mengingatkan kita akan pentingnya persatuan gereja. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci. Bacaan pertama dari surat pertama Rasul Paulus kepada Timotius, bab 1 ayat 15 sampai 17. Saudaraku terkasih, sabda ini benar dan patut diterima sepenuhnya, yaitu bahwa Kristus Yesus
telah datang ke dunia untuk menyelamatkan orang-orang berdosa. Dari antara mereka itu, akulah yang paling berdosa. Tetapi justru karena itu, aku dikasihani agar dalam diriku sebagai orang paling berdosa ini, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian, aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan memperoleh hidup yang kekal. Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak tampak, yang esa. Amin. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Lukas bab 6 ayat 43 sampai 49. Yesus menyampaikan wejangan ini kepada murid-muridnya. Tidak ada pohon baik yang menghasilkan buah yang tidak baik, dan tidak ada pula pohon yang tidak baik yang menghasilkan buah baik. Sebab setiap pohon dikenal dari buahnya. Karena dari semak duri, orang tidak memetik buah ara, dan dari duri-duri orang tidak memetik buah anggur. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik. Tetapi orang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaan hatinya yang jahat. Sebab yang diucapkan mulut meluap dari hati. Mengapa kalian berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kalian tidak melakukan apa yang kukatakan? Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan sabdaku serta melakukannya, aku menyatakan dengan siapa ia dapat disamakan. Dia itu sama dengan orang yang mendirikan rumah. Ia menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan karena dibangun dengan kokoh. Sebaliknya, barang siapa mendengar sabdaku dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika dilanda banjir, rumah itu segera roboh dan hebatlah kerusakannya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah membiasakan diri untuk hal-hal yang baik dan benar. Pada hari ini, umat beriman Kristiani di seluruh dunia memperingati kemartiran dua tokoh suci dalam gereja, yakni Santo Cornelius dan Cyprianus. Keduanya dihormati, diperingati dan dicontoh kesaksian hidupnya karena pemberian diri total mereka adalah teladan hidup beriman yang dikehendaki oleh Allah. Kemartiran mereka demi iman sesungguhnya mengajarkan kepada umat beriman
bahwa hanya Kristuslah dasar hidup yang sesungguhnya, yang mestinya dicari dan dipegang dalam hidup. Injil hari ini berbicara tentang sabda Allah sebagai dasar hidup dan bagaimana dasar hidup ini harus dihidupi. Yesus mulai dengan poin yang kedua, yakni ketekunan melatih diri untuk hal-hal yang baik. Bahwa orang perlu membangun pembiasaan diri untuk melakukan hal-hal yang baik dan benar yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena jika orang sudah terbiasa dengan hal-hal yang baik, ia akan dengan mudah menghidupi hal-hal yang baik dan sebaliknya. Hal itu diumpamakan atau dibandingkan dengan pohon. Tidak ada pohon yang baik yang tidak menghasilkan buah yang tidak baik, dan juga tidak ada pohon yang tidak baik yang menghasilkan buah yang baik. Setiap pohon dikenal pada buahnya. Karena dari semak duri, orang tidak memetik buah ara, dan dari duri-duri tidak memetik anggur. Ia menambahkan, orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Secara tersirat, Yesus sepertinya menekankan pembiasaan diri untuk membuat seseorang menjadi orang baik. Orang yang terbiasa berbuat baik dalam setiap hal sejak kecil akan dengan mudah dan berkobar-kobar melakukan kebaikan, mengeluarkan apa yang baik dari dalam dirinya. Orang ini tidak akan pernah ada ketenangan batin, tersiksa, tidak damai dan selalu merasa diri kotor jika melakukan kejahatan. Demikian pun sebaliknya. Hal kedua yang secara tidak langsung digarisbawahi juga oleh Yesus adalah berani membangun hidup atas dasar sabda Tuhan. Inilah dasar hidup yang paling kokoh. Membangun hidup atas dasar sabda Tuhan berarti mengikuti apa yang diajarkan oleh Kristus sendiri. Yesus menekankan poin ini dalam bentuk perumpamaan. Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, ia sama dengan seseorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan karena rumah itu kokoh dibangun. Kemampuan untuk menentukan dan membangun dasar hidup yang benar akan menjadi penentu keselamatan dan kebahagiaan hidup seseorang. Saudara-saudariku terkasih, kepada Timotius pembantunya, Paulus mengungkapkan rasa terima kasihnya dan pengalaman keberaniannya dalam membuat pilihan penting menyangkut dasar hidup yang benar ini. Ia sadar diri sebagai seorang pendosa berat, tetapi ia memiliki keberanian untuk menyerahkan diri kepada Kristus. Ia justru dikasihi oleh Allah. Paulus membuat sebuah keputusan untuk kembali ke dasar hidupnya yang sesungguhnya, yakni Kristus.
Ia membangun rumah kehidupannya atas dasar hidup yang lebih hakiki. Sharing pengalaman Rasul Paulus dan kesaksian hidup kedua orang kudus hari ini, kedua bacaan hari ini mengajak umat beriman untuk berani memilih dasar hidup yang benar, yakni sabda Tuhan sendiri, dan mulai membuat pembiasaan diri untuk menghidupi hal-hal yang benar yang dikehendaki oleh Allah sendiri dalam hidup. Hanya dengan itu, orang hidup tenang, damai, penuh, meyakinkan dan berbobot. Semoga demikian. Amin.